begitu, maka kamu tidak akan pernah mencapai bahagia. Kenapa tuh? Karena tujuan menikah itu bukan membuat bahagia. Hai, halo. Kalau kamu mau tahu cara kerja bareng pasangan kamu, tonton video ini sampai selesai. Disapa dulu dong, Mbak. Hai, udah lama banget soalnya nggak bikin live, jadi kayak agak Kagok grogi. gitu ya. Oke, jadi biasanya kalau yang sebelumnya aura-aura sih tuh aura serius gitu ya. Kalau sekarang sih saya nggak mau serius-serius banget ya, karena ada partner yang nggak bisa bikin serius ya. Jadi kita mau santai saja ya. Karena pada malam hari ini temanya agak unik ya, Mak ya. Jadi biasanya itu temanya tentang mindset gitu kan, tentang apa namanya itu, untuk diri sendiri ya, untuk diri sendiri gitu ya. Tapi kali ini saya mau ngasih tema buat teman-teman nih ya. Siapapun di sini yang menjalankan sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis, itu pasti menginginkan kalau kitanya kerjanya bareng-bareng dengan pasangan. Siapa sih yang nggak mau kerja bareng orang yang kita sayangin? Ya betul nggak, Mak? Betul. Kita senang banget kan kerja ditemenin gitu ya, kerja bareng-bareng sama orang yang kita sayangin. Nah, sebelum kita ngobrol dan masuk ke tema kali ini, mungkin ada yang belum kenal nih sama orang yang satu ini ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali melihat saya dan bertemu dengan saya ya, terutama di live-nya ngobrol bareng Mbak Septi yang keren ini ya kan. Nah, saya Wulan dan kali ini kita lagi jalan-jalan di Surabaya karena kemarin kita baru ada seminar bisnis. Terus aslinya tinggalnya di Depok. Biasanya ngakunya Jakarta, tapi Depok deh ya, Jakarta pinggiran. Terus gimana nih? Oke, jadi apa nih kegiatannya sekarang ini? Mungkin backgroundnya dulu apa, dan sekarang kegiatannya apa? Oke, jadi kalau ditanya background tuh sebenarnya gimana ya? Karena semua wanita yang sudah berkeluarga dan punya anak tuh memang dia full time mom ya, ya. Atau oh iya, anaknya berapa tuh? Dua. Oh, anaknya Putra dua. Putri. Baru dua. Baru dua. Jadi memang full time mom ya, dari awal aku selesai kuliah, terus kemudian menikah. Belum pernah kerja sebelumnya sama sekali, dan juga tidak punya pengalaman bisnis sebenarnya, Sep. Tapi sejak 8 tahun ini aku lagi membangun bisnis yang kemudian tadinya aku jalanin dari rumah ya. Dan sekarang alhamdulillah dari bisnis ini aku bisa jalan-jalan dan punya keluarga baru hampir di beberapa kota di Indonesia, termasuk di Surabaya. Negeri dong. Oh iya, benar. Dan juga jalan-jalan di luar negeri bareng sama Yayang Bebeb ya. Yayang Bebeb ya. Nggak pergi sendirian ya. Iya dong. Oke. Jadi sekarang ini menjalankan sebuah bisnis. Nah, banyak yang ibu rumah tangga ya seperti kita nih, yang biasanya menjalankan bisnis itu sendirian ya. Banyak sekali di luar sana tuh ya, dengan era sekarang yang sangat mudah sekali kita untuk mulai berbisnis. Kebanyakan para ibu-ibu dan emak-emak yang lagi di rumah, yang mungkin resign gitu ya, dan memulai usaha baru, menginginkan pendapatan baru yang untuk menambah tambahan keluarga, biasanya berbisnis itu sendirian. Karena para bapak-bapaknya bekerja di pekerjaan mereka yang lain seperti itu. Nah, terkadang ada nggak sih pengen banget deh ya kalau suamiku tuh bantuin bisnis aku gitu loh, pengen deh suamiku tuh nemenin gitu ya. Nah, tapi apa daya gitu kan. Nah, kira-kira apa nih pendapatnya Mbak Wulan nih tentang pasangan, bekerja dengan pasangan seperti itu? Bekerja dengan pasangan. Yes, bekerja dengan pasangan. Jadi sekarang tuh istilah kerennya tuh couple
couplepreneur Seth. Yes, Yeah, couplepreneur Jadi ya. kesannya tuh kalau misalnya kita sering lihat bekerja bareng pasangan atau istilahnya couplepreneur, berbisnis bareng pasangan, itu emang keren banget Keren sih, banget keren ya. banget. Cuman terkadang aku jadi ngelihatnya gini loh. Jadi ada beberapa teman-teman yang perempuan gitu kan, kalau misalnya mereka menyadari bahwa bisnis mereka memang dijalankan sendiri, itu memang bagus ya. Dan kalau dijalankan pun akhirnya berdua dengan pasangan atau dengan couple yang istilahnya couplepreneur itu emang keren banget gitu. Siapa sih yang nggak mau gitu kan, jalan bareng, terus kemudian menjalankan bisnis bareng, punya mimpi bareng gitu kan, ibaratnya gitu tuh. Nah, cuman kadang-kadang yang sering ini kita berbicara dalam hal yang mungkin bukan minimalis ya, yang sisi lainnya gitu ya. Sisi lainnya adalah sering kali aku ketemu juga dengan perempuan-perempuan nih, para emak-emak nih, emak-emak yang jago jualan nih gitu kan, emak-emak jago jualan. Siapa nih yang mama jago jualan nih? Nah, namanya emak-emak gitu ya. Kita tuh di satu sisi pengen berada di rumah, sering bersama anak-anak, terus tapi tanpa meninggalkan kemampuan kita untuk beraktivitas di luar, ya kan, bener kan? Akhirnya kita mulai bisnis dong. Yang paling biasa dilakukan oleh mama apa sih? Biasanya online shop, atau yang tidak perlu keluar rumah, gitu atau ya. misalnya terus kemudian kita jadi beraktivitas dari dalam rumah saja gitu. Nah, tadi balik lagi tuh, sering kali ketika misalnya bisnisnya sudah mulai berkembang nih, ya kan, terus dirasa sebagai emak-emak, sebagai perempuan tuh ada keterbatasan dong. Benar. Iya kan? Apalagi ditambah dengan anak ya. Dan namanya kita kayak Superman, tahu nggak Superman ya kan? Superman itu tuh sekuat-kuatnya Superman, dia tuh punya kelemahan. Kelemahannya Superman tuh apa? Kelemahannya Superman adalah batu dari planet dia sendiri. Nah, kalau diibaratkan kayak kita ini kan super mom, ya kan? Super mom. Ya, tapi kelemahan kita ya di rumah. Pengennya tuh ngumpul sama anak-anak, main, zona nyaman ya. Kan? Nah, disitulah kadang-kadang ketika kita mulai memperlihatkan kelemahannya sebagai perempuan gitu kan, aduh aku tuh sudah punya multifungsi nih, sebagai wanita, sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai pebisnis, ya kan, double job ya. Dan seringkali itu tuh kayak mulai muncul perasaan kayak aku tuh pengen loh sebenarnya mengerjakan fungsi utamaku sebagai fitrahku sebagai ibu gitu kan, pengennya tuh di rumah, nggak pengen mikirin duit, nggak pengen mikirin misalnya supplier atau vendor yang punya problem atau masalah modal dan sebagainya, apalagi kayak pegawai atau drama-drama, ibaratnya IRT aja penuh drama, apalagi pegawai gitu tambah kan, pebisnis. Nah, pada saat posisi seperti itu seringkali lah mulai kita menuntut menuntut suami kita gitu kan, coba sih kamu tuh mungkin misalnya bantuin gitu, atau suaminya yang masih bekerja terus kemudian dibilangnya gini, udah sih kamu resign aja sih, bantuin aku full time bangun bisnis kita, bener nggak? Ada tuh yang beberapa kayak gitu. Ya jujur aja, aku pernah berada di dalam posisi seperti itu. Jadi saya menanyakan pada orang yang sangat tepat ya. Pernah berada di dalam posisi seperti itu. Ketika saya melihat mulai bisnis saya yang sedang saya jalankan itu mulai berkembang, ya kan. Sementara pada saat itu posisi suamiku tuh masih bekerja, ya bekerja yang aku lihat ya. Nah ini kita sering salah kaprahnya dalam mulai membandingkan. Ketika misalnya pendapatan dari bisnis yang sedang kita jalani ini karena berkembang, jadi pendapatan dibandingkan dengan pendapatan suami bekerja yang masih fix pendapatan. Fix pendapatan itu ya gaji lah gitu kan. Kalau namanya bisnis kita kan tidak menentu memang. Naik turun ya. Naik turunnya. Nah, kalau pas lagi naiknya, mulai deh ya namanya setan bisik-bisikin gitu kan, udah deh kamu resign aja, bantuin aku, toh pendapatanku lebih besar dari pendapatan kamu. Nah ini yang mulai bahaya nih Seth, gitu kan. Gitu. Jadi saat pendapatan istri lebih tinggi itu mulai bahaya ya. Iya, mulai bahaya dalam artian begini, kalau pada saat itu
sang suami menyadari perkembangan bisnisnya, atau memang dianya sebenarnya tidak dalam posisi nyaman bekerja dan mencari peluang yang lain gitu kan. Nah, dia akan dengan senang hati membantu istrinya. Nah, inilah yang akhirnya titik temu mereka menjalankan bisnis ini dengan bahagia berdua bersama lah ibaratnya. Tapi realitanya yang terjadi adalah kadang-kadang yang namanya suami itu kan dia mungkin memang ada yang senang dengan pekerjaan sebelumnya, atau memang kayak aku nih, aku cerita aku aja deh daripada ngenyontohin orang lain gitu kan. Suamiku awalnya bekerja sebagai seorang karyawan, tapi dia nggak betah, akhirnya dia mencoba untuk berbagai bisnis. Ya kan, berbeda dengan bisnis yang aku jalanin pada saat itu. Terus kemudian aku mulai dong merasakan perkembangan di bisnis yang aku jalani, ya kan. Nah, suamiku dalam bisnis yang dia jalani itu mengalami kondisi yang tidak baik gitu, kondisi yang minus gitu kan, yang akhirnya aku mulai merasa bahwa ya udah sih itu yang ya itulah yang gue bilang gitu kan istilahnya. Ikut gue aja gitu, bantu bisnis gue aja gitu kan, butuh nih partner. Nah, pada saat itu memang akhirnya suamiku tuh membantu saya, kemudian akhirnya join ke dalam bisnis bersama gitu kan. Tetapi kita jangan lupa, yang tadinya kita menjalankan bisnis sendiri dengan mungkin caraku, dan akhirnya ketika suamiku join, kita punya dua kepala dong, dua nahkoda dong. Yang tadinya mungkin aku udah punya jalankan seperti ini, akhirnya dia punya caranya juga, yang akhirnya kita kemudian bukannya langsung klik, ya kan, tetapi justru disitulah mulai lagi asyiknya gitu ya, prahara-praharanya gitu ya. Dalam artian kita harus mulai belajar lagi, belajar menyamakan visi, menyamakan pemikiran, menyamakan strategi dan sebagainya. Nah, kemudian di satu titik, kalau misalnya sang suami istri ini akhirnya cocok, itu memang akan oke. Karena istri itu memang harus menyadari perannya bahwa mau di bisnis, mau di rumah tangga itu sama perannya. Gitu. Perannya adalah meskipun posisinya istrinya duluan yang jalani bisnis, tetapi dia harus tahu bahwa memang fitrahnya laki-laki itu adalah sebagai pemimpin. Mau di rumah tangga, mau di dalam bisnis, sebagai pemimpin, benar nggak? Nah, lalu kemudian pertanyaannya gini, gimana dong kalau misalnya di tengah jalan justru suami istri ini tidak mengalami kecocokan dalam hal visi misi, atau ketertarikan dalam menjalankan bisnis yang sama, dan akhirnya yang itu terjadi padaku, gitu kan, terjadi padaku gitu. Jadi suamiku tetap mensupport, tetapi kemudian akhirnya dia melihat bahwa ternyata ketertarikan bisnisnya itu di bidang yang lain. Bukan passionnya ya, bukan masalah passion sih, tapi pilihan gitu. Pilihan. Karena kita berpendapat bahwa kenapa sih kalau misalnya ada peluang lain dan kemudian itu memang bisa dijalankan, kenapa nggak dijalankan dengan baik? Sama-sama profesional, sama-sama dengan baik, dengan niat yang baik, ya jalankan dua-duanya gitu. Nah, terus kemudian posisiku gimana gitu kan, yang tadinya bareng kemudian berpisah. Nah, memang pada saat itu aku sempat juga merasakan bahwa kok akhirnya aku nggak disupport suami gitu kan, kok suamiku kayak mungkin egois gitu kan, kok dia akhirnya kita tidak bareng-bareng nih, kok kayaknya tuh kalau aku tuh pengennya tuh kayak mesra gitu loh, share kemana-mana bareng, ini bareng gitu kan. Sebenarnya realitasnya sih memang bareng, tetapi dalam bisnis yang berbeda. Nah, akhirnya aku tahu, aku pernah ditanya sama sahabatku gitu ya. Dia tanya, "Lan, sebenarnya tujuan menikah itu apa?" Ini di luar bisnis juga sih sebenarnya. Tujuan menikah itu apa? Terus aku bilang, ya tujuan menikah itu kan supaya kita bahagia, supaya kita sama-sama gitu kan. Jadi kesannya itu ya sama-sama itu pasti akan bahagia gitu. Padahal sebenarnya kata temanku, kalau begitu maka kamu tidak akan pernah mencapai bahagia. Kenapa tuh? Karena tujuan menikah itu bukan membuat bahagia. Terus tujuan menikah adalah? Bukan sekedar membuat kita bahagia. Jadi tujuan menikah itu sebenarnya adalah
bagaimana suami istri sebagai dua individu ini bertumbuh bersama. Sebagai dua individu bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh bersama. Oke. Jadi maksudku gini, Seperti apa tuh bertumbuhnya? bertumbuh tuh dalam artian seperti ini. Kita sering banget gak sih bilang bahwa kalau kita menikah kita saling melengkapi, bener nggak? Nah, kalau menurutku itu kurang tepat. Oke, yang tepat adalah Ya, yang tepat adalah kita tuh sudah siap dengan karakter terbaik kita, dan sepanjang perjalanan menikah kita tuh bertumbuh dengan arah yang lebih baik. Dalam hal gini loh, Chef, misalnya aku sebelum menikah aku adalah pribadi yang kamu kenal, ceria, terus kemudian aku mudah bersosialisasi dan sebagainya. Nah, tapi seiring aku perjalanan menikah, ya, aku bilang tadi kita harus bertumbuh lebih baik. Aku menjadi pribadi yang lebih mendengarkan orang, pribadi yang lebih berani, pribadi yang kemudian lebih peduli dengan orang, seperti itu. Begitupun suamiku, dia pasti punya karakter dong sebelum menikah, ya kan? ya. Nah, kemudian karakter itu harus ditumbuhkan lebih baik pada saat kita menikah, sama-sama bertumbuh, sama-sama aku jadi lebih disiplin, kita sama-sama tahu bahwa komitmen ketika kita punya anak adalah kita tidak bisa sekadar menyuruh dia, tapi kitanya harus ngelakuin dulu, terus ngasih contoh, terus kemudian ada nilai-nilai yang kita sepakati bersama gitu kan, misalnya nilai kejujuran atau nilai misalnya integritas dan sebagainya gitu. Nah, ketika suami atau istri ini tidak bertumbuh,